Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah yang kelima. Waqad khaba man iftara, sungguh merugi orang-orang yang mengadakan kebohongan, kedustaan, kesyirikan, kedoliman. Pertemuan yang lalu, contoh yang dibawakan oleh penulis, poin yang pertama telah kita baca. Kemudian masuk contoh yang kedua, bahwa setiap kebohongan, kedoliman, itu pasti mengantarkan kepada kerugian. Tahaddatsat ihdahunna wahya ustadzah jami'iyatun wa mutallaqatun marrataini. Telah terjadi salah satu dari kalangan mereka, kalangan wanita, yakni seorang ustadzah di jamiah yang tertalak dua. Jadi sudah ditalak dua. Kemudian dia berkata, hadatsat qissati ma'ad-dulmi qabla sab'i sanawatin. Kisahku ini terjadi, jadi kisah aku melakukan kedoliman itu terjadi, itu 7 tahun yang lalu. Jadi sudah lama. Kemudian wa ba'da talaqi tsani, kemudian setelah aku tertalak dua, qarartu zawaja bi ahadi aqaribi alladzi kana yan'amu bi hayatin hadiatin ma'a zaujatihi wa auladihil khamsah. Setelah aku tertalak dua, maka aku tetapkan untuk menikah dengan salah satu dari kerabatku, yang kerabatku itu memiliki istri, memiliki 5 anak. Tapi kehidupannya itu senang, gembira. Kemudian menikah dengan itu. Kemudian haitsu itafaqtu ma'a ibni khalati allati kana yuhibbu zaujataha jarrajul. Kemudian aku mengadakan kesepakatan dengan anak bibiku. Yang anak bibiku itu ternyata cinta kepada istri laki-laki ini. Jadi dia nikah dengan seorang, ya, punya istri, punya anak, ada laki-laki yang senang sama istrinya itu. Kemudian maka kami sepakat ala ittihamiha bihiyanati zaujiha. Kemudian kami pun sepakat untuk menuduh istri yang pertama yang kehidupannya bahagia tadi itu dengan pengkhianatan kepada suaminya.
Kemudian fabada'na fi itlaqi syai'ati bainal aqarib. Mulailah kami untuk melemparkan desas-desus di antara kerabat. Ya, karena merasa bersaing. Karena pengen mendapatkan wanita itu karena cinta kepada wanita itu. Tapi sudah menjadi suami, menjadi istri orang. Ya. Wa ma'amururil waqt najahna. Seiring dengan berlalunya waktu, berhasil kami. Jadi kami bikin fitnah. Kalau istrinya yang pertama itu selingkuh, itu berhasil. Kemudian tadah warat hayatu zaujaini wantahat bitolak. Coba perhatikan. Fitnahnya itu demikian keras sampai memburuk, akhirnya kehidupan suami istri itu berakhir dengan cerai. Berakhir dengan cerai. Kemudian ba'da mudhi'i sanatin tazawajatil mar'ah. Setelah wanita yang difitnah tadi dicerai, setelah berlalu 1 tahun wanita ini menikah. Jadi menikah. Menikah birojulin ahar di mansabin. Menikah dengan laki-laki lain yang laki-laki itu memiliki kedudukan. Kedudukan. Perhatikan, difitnah, tadinya rumah tangga baik, difitnah selingkuh, akhirnya diceraikan, setelah diceraikan malah mendapatkan suami yang suami itu lebih baik. Mendapatkan suami yang suami itu lebih baik. Kalau mau dihentikan sampai situ, itu terdapat pelajaran. Seseorang itu kalau baik, benar, walaupun dituduh, walaupun tersebar fitnah di sana sini, akhir kesudahannya tetap baik. Ya, amar rajulu fatazawaja imra'atan ghairi. Adapun laki-laki tadi, suaminya, mantan suaminya itu menikahi wanita selainku. Jadi nikah lagi. Fabitali la ahsul ma'a ibni khalati ala hadafna. Tapi ternyata aku tidak berhasil bersama anak bibiku itu tujuan yang diinginkan. Kan tujuannya apa? Supaya istri yang pertama tadi dicerai, dinikahi sama anak bibinya. Nggak berhasil. Tujuannya apa? Supaya wanita yang kedua ini tidak memiliki saingan. Nggak berhasil. Walakinna hasalna ala natijati dulmina. Tapi malah kami mendapatkan hasil dari kedoliman kami. Apa hasilnya? Si wanita itu mengatakan, haisu usibtu bisarotoni dam. Aku tertimpa kanker darah. Penyakit bahaya ini. Penyakit sangat berbahaya. Kalau kanker darah. Ya, ini si wanita. Amma ibnu khalati fakot mata harokon ma'asyahidisani. Ya, adapun anak bibiku meninggal terbakar dengan 2 orang saksi. Jadi dengan sebab bisa babi telimasi kahrobai fi syaqqatil lati kana yuqimu fiha. Sebabnya nyekel listrik di gedung yang dia tinggal di dalamnya. Fadzalika ba'da salasi sanawatin minal qadhiyah. Itu terjadi 3 tahun setelah membuat kedoliman. Kisah yang kedua. Ini nyata ini. Saudara yang saya hormati, kadang ada orang mendapatkan kedoliman, mendapatkan dampak dari kedoliman, enggak langsung. Enggak langsung. Tadi kita putus pertengahan tadi, orang yang didolimi sabar, enggak salah, difitnah, malah mendapatkan, Masya Allah, dapat laki-laki yang memiliki kedudukan, memiliki kebaikan. Tapi orang yang dolim, tujuannya nggak tercapai, akhirnya setelah berlalu sekian tahun, si wanita yang tadi membuat fitnah terhadap istri yang satunya itu, akhirnya malah kena kanker darah. Laki-laki yang kerjasama itu karena dia pengen bisa mendapatkan wanita yang merupakan istri orang, malah Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah, kesengat listrik, kemudian sampai terbakar. Sakit sekali itu. Iya. Saya pernah saja kalau listrik itu dulu di taman ada biasanya kasih lampu itu kabelnya tok. Ya, tak dumuk itu
bolong itu. Ya kita cuman iseng-iseng itu ini nyetlom itu. Itu cuman. Jadi kalau dia pegang sampai kobong, pernah dulu ada tetangga kerjanya di konstruksi baja ringan atas itu. Kan diambil baja dari bawah, dia di atas dilongke. Yang atas itu ternyata gantol saluran listrik yang utama itu. Langsung terbakar sampai dagingnya ini kayak matang. Tapi nggak langsung meninggal. Di rumah sakit sekian hari, akhirnya mati. Coba bayangkan. Akhir kesudahan kedoliman itu mengantarkan kepada kerugian. Makanya babnya kata penulis, waqad khaba man iftara, sungguh rugi orang yang mengadakan kebohongan. Orang yang mengadakan kebohongan. Lah kalau misalnya tidak membuat fitnah, tapi dalam hati dia cuma ngomong, kutunggu jandamu. Ya, ditunggu nanti kalau itu pegat terus tak tomponi lah. Misalkan begitu, ya masih mending ya. Tapi ini bikin tuduhan. Bikin tuduhan. Tuduhannya nggak sembarangan. Tuduhan berkaitan dengan zina. Kan dalam syariat kita, termasuk perkara yang membawa kepada kebinasaan itu tuduhan seseorang melakukan perselingkuhan. Itu keras itu. Nanti dalam hadis ijtanibu sab'al mubiqat, tinggalkan disertai dengan menjauh 7 perkara yang membawa kepada kebinasaan. Salah satunya menuduh wanita yang baik dengan tuduhan berbuat zina. Kan dalam Islam nggak boleh kita katakan seorang berbuat zina kecuali salah satu dari 3. Satu ngaku. Kalau ngaku itu, Mbak, kamu pernah melakukan dengan dia yang bukan suamimu itu. Wow, bola bali mas. Nih, blang. Kita bisa katakan, oh pezina itu, pezina. Dia ngaku sendiri kok. Yang kedua, kalau enggak pengakuan, itu hamil di luar nikah. Hamil tidak memiliki suami. Kita bisa katakan, itu wanita pezina loh mas. Kok tahu? Lah enggak punya suami, hamil. Enggak punya suami, hamil. Yang ketiga, 4 orang saksi enggak gampang. Laki-laki, satu waktu, keempatnya melihat dengan mata kepala yang mereka itu melihat timba masuk sumur. 4 orang ya. Kalau misalkan keempatnya itu tidak memberikan kesaksian timba masuk sumur, itu malah yang menuduh dihukum cambuk 80 kali cambukan. Wah, sangar ya. 80 gebukan ya. Kalau yang gebuk mungkin kita, ya sapune ceklek ora loro. Algojo ya. Algojo itu kuaker itu 80 kali cambukan. Dan ini pernah di masa Umar. Ada orang menuduh wanita berbuat zina. Satu ditanya, kamu melihat? Iya. Timba masuk sumur? Jelas. Kedua ditanya, kamu melihat? Iya. Timba masuk sumur? Jelas. Ketiga ditanya, kamu melihat? Iya. Timba masuk sumur? Belum. Tapi yang keempat ditanya, kamu melihat? Iya, melihat. Sesuatu yang tidak layak. Timba masuk sumur? Nah ini saya nggak lihat. Ini saya nggak lihat. Keempat-empatnya dihukum cambuk. Nggak gampang. Lah ini kasih fitnah. Wanita baik-baik dituduh dengan seperti itu. Kan tuduhan sangat keji. Sangat keji. Makanya tadi malam kita sampaikan, kalau orang misalkan melihat perempuan, kelakuannya itu tidak baik, kita tuduh dia wanita tidak baik, mungkin. Mas hati-hati loh mas sama wanita itu loh. Kenapa? Wah itu mangkate kerja itu jam 10 bengi. Ya, sing jemput itu wong lanang, sing ngeterke itu wong lanang, beda-beda. Beda-beda. Barangkali Gojek apa nge-Grab? Enggak. Ya, beda-beda. Mau nang esuk itu delokon gulune gosong-gosong gitu. Mosok kerokan gulu tok. Kita katakan wanita tidak baik, bisa. Tapi kalau menuduh itu pelacur, itu pezina, hati-hati. Ini kisah yang kedua, setiap kedoliman nggak akan berakhir dengan kebaikan. Kemudian kisah yang ketiga sekarang. Amma tsalis, hadil mawaqifi fayarwihi syahsun ismu Hamada. Adapun yang ketiga, berkaitan dengan pelajaran dari kisah ini dikisahkan dari seseorang namanya Hamada. Hamad ini beliau berkata, indama kuntu taliban fil marhalati tsanawiyati. Ketika aku menjadi penuntut ilmu di marhalah yang kedua.
Hadatsat masyajaratun baini wa baina ahadi tulab al-mutafawikin. Maka terjadi percekcokan antaraku dengan salah satu murid kakak kelas. Rame. Jadi padu antara dia dengan kakak kelas. Kemudian faqarartu ba'da tilkal musyajarati. Setelah terjadi percekcokan itu, ya, orang ini memiliki dendam dengan mengatakan admirul mustaqbalahu. Aku akan hancurkan masa depan dia. Kan orang kalau hatinya jelek, itu salah satu sifatnya kalau bersengketa curang. Kalau bersengketa curang. Lah ini jelek ini, memiliki hati yang enggak baik. Dia sendiri yang mengkisahkan. Ya, aku akan hancurkan masa depannya. Kemudian fahadartu data yaumin mubakkiran ilal madrasati. Aku datang ke madrasah pagi-pagi. Ya. Kemudian wamai majmu'atun min sajairil hashish. Bersamaku sekumpulan dari narkoba. Jadi bawa narkoba. Ya, setelah itu kunna nata'atoha. Ya. Yang aku bawa itu kemudian wawadatuha fi hakibati dzalika talib. Orang yang bersengketa denganku itu tasnya tak kasih narkoba. Setelah tak kasih narkoba, talabtu min ahadi asdiqai iblagha syurtati bi anna fil madrasati murujal muhaddarat. Kemudian aku minta salah satu dari temanku supaya nelpon polisi. Oh, di sekolah kita itu ternyata beredar narkoba. Ada narkoba, betul. Kemudian dilakukan tamat khatatu bin najah. Rencana busukku berhasil dengan sukses. Berhasil dengan sukses. Ini pernah itu? Ya, jadi saya pernah ada ibu-ibu nangis gitu. Salah satu pertanyaannya, anaknya itu lugu banget. Lugu banget. Tapi karena lugunya, itu akhirnya berteman dengan teman yang jahat. Itu termasuk seperti itu. Narkoba dimasukkan ke dalam saku dia, ketangkep. Sampai kata dia kalau pengen selamat, nggak masuk penjara. Wah, itu biayanya mahal. Apalagi kalau barang bukti sudah di kantong, sulit. Nangis, sedih gitu. Makanya kalau jadi orang itu mengenai calanang itu lugu ya lugu banget gitu loh. Ya, lugu banget. Kalau ketemu dengan orang kita racetho itu, ya kamu tegas. Apalagi bergaul dengan orang yang buruk, salah satunya kena dampak keburukan. Jamaah hormati, betul akhirnya wa kunna nahnu syuhud, kami yang menjadi saksi. Yang menjadi saksi. Alladzi nastahdimul muhaddarat. Yang menjadi saksi bahwasanya lah sebenarnya kita sendiri pengguna narkoba. Coba, ini fitnah yang mereka adakan. Kemudian yaqulu hamada hada. Maka Hamad ini mengatakan, wa mundu dalikal yaum, semenjak hari itu, ana aani natijatad dulmi alladzi sana'tu biyadi. Kemudian semenjak hari itu, aku dapatkan hasil kedoliman yang aku lakukan dengan tanganku ini. Semenjak dia melakukan seperti itu, sudah panen dari kedoliman dia. Apa? Kata beliau, qabla sanataini ta'aradtu li hadisi sayaratin. Fa qattu bisababihi yadil yumna. 2 tahun yang lalu, itu telah tertimpa kejadian mobil. Akhirnya dengan sebab itu tanganku kanan hilang. Kecelakaan, tangan kanannya sampai hilang. Kemudian aku pergi kepada murid di rumahnya, atlubu minhu samaha. Aku datang untuk meminta kemaafan. Karena sudah mulai sadar, saya dolimi kamu. Kemudian jamaah hormati, saya tertimpa seperti ini. Kan orang biasanya kalau tertimpa satu musibah, itu baru teringat kedolimannya. Saya pernah itu ada datang ke rumah minta maaf gitu. Padahal waktu itu saya betul-betul nggak ingat. Jadi setelah dia ngomong itu dia ingat. Waktu itu nyilih duit berapa? Nggak banyak, 20.000.
Tapi katanya nanti siang dikembalikan, nggak dikembalikan. Iya. Tapi kalau zaman itu 20.000 gue belonjo, anak papat cukup. Waktu itu. Waktu itu. Tapi saya sudah lupa. Dan saya waktu itu tuh nggak doa jelek misalkan, iya nanti biar dibalas, enggak. Saya ya wis lah paling run the way itu lah. Itu saya tinggal di sini, moro jolo maaf gitu. Pak, saya minta maaf lah napa? Kalau saat niki kenging penyakit niki. Iya. Kan biasanya orang kalau misalkan terkena satu musibah itu koreksi salah ya apa. Seperti kisah ini. Dia datang kepada orang yang dia dolimi, atlubu minusama. Apa jawaban orang yang didolimi itu? Walakinnahu rafadha li'annani tasababtu fi taswihi sum'atihi baina aqaribihi hatta sara sahsan manbudan minal jami'. Coba. Akhirnya rafadha, dia tolak. Enggak ada maaf. Kenapa enggak ada maaf? Karena aku telah menyebabkan tercemar nama baiknya di antara kerabat, sehingga dia itu sekarang menjadi orang yang terbuang dari sekumpulan semua orang. Kan orang kalau misalkan di masyarakat yang agamis terkenal narkoba, wah sudah, ojo nyedah, wah itu ya senengin narkobanan, sudah terbuang. Orang kalau terbuang, apalagi terbuang dari kerabat, dari lingkungan, wes menderita. Orang itu tidak mau memberikan maaf. Wa ahbaroni bi annahu yada'u alayya kullalau lailatin. Lah ini orang yang dia dolim itu menghabarkan kepadaku setiap malam yada'u ala, mendoakan jelek. Lah kan kalau orang tersakiti itu kalau nggak mampu membalas kan senjatanya cuma doa. Pokoknya wong Jawa itu kali sakiti titenono. Ya kalau sudah titenono itu berarti dalam hatinya dia belum lapang. Mendoakan kejelekan setiap malam. Li'annahu khasara kulla syai'in bisababi tilkal Fatihah. Karena dia telah rugi dengan semua kerugian dengan sebab kisah yang tadi, yang disebutkan tadi. Kemudian dakwatal madlum li'anna dakwatal madlum laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang didolimi itu enggak ada pembatas, mesti kabul. Iya. Kemudian Allah pun ijabai doanya. Faha ana bil idhafati ilayadil mafkudah. Ini sekarang sudah tanganku hilang, asbahat mak'adah. Aku sekarang itu gak bisa apa-apa kecuali duduk di atas kursi. Itu hasil daripada kejadian itu. Ngeri berarti ya. Itu mengerikan sekali. Ya, wa ma'anni aisu hayatan ta'isatan fa ini akhafu minal maut. Padahal dahulunya aku itu hidup, ya, seiring dengan itu kehidupanku nggak bahagia. Coba, orang punya tangan, tangannya hilang. Itu butuh proses untuk bisa menerima hilangnya tangan, apalagi tangan kanan. Apalagi tangan kanan. Butuh proses waktu kok. Apalagi nggak bisa apa-apa kecuali di atas ala kursi mutaharik. Di atas kursi. Semenjak kejadian itu cuma neng kursi roda. Hidupnya nggak bahagia. Fa ini akhafu minal maut. Sekarang aku takut mati. Li'anni ahsya uqubata rabbil ibad. Saya lebih takut lagi kalau nanti Allah Subhanahu wa taala menghukumku. Ini kisah nyata. Ya, kisah nyata. Dan mungkin setiap kita itu punya pelajaran-pelajaran. Orang dolim, tunggulah. Dolim itu nggak akan dibiarkan. Setiap bentuk kedoliman, walaupun saat ini aman, sehat, waras, seneng, ora konangan. Kan ada orang itu kalau dolim saking pinternya dia berbuat dolim, pelengah gitu. Orang mengira itu yang dolimi kamu dia, nggak mungkin. Oh dia itu sama saya itu guyu, malah begitu saya ya dampak dari kedoliman dia itu saya sengsara, dia malah saya turut berduka cita katanya. Simpati prihatin. Mungkin selamat, tunggu sajalah waktu nanti.
Nggak lama nanti. Coba kisahnya tadi, kalau wanita yang tadi disampaikan berapa tahun? Berapa tahun? Jadi nggak lama, pasti dia akan memetik hasil dari apa yang dia lakukan. Nah ini kaidah yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita. Waqad khaba man iftara. Sungguh merugi orang-orang yang mengadakan kebohongan. Iftara kemarin diterjemah dimaknai kadib, syirik, dolim. Wes, tunggunin lah. Tunggunin. Satu saat nanti orang akan mengetahui. Pernah juga ada kisah seseorang didolimi, kemudian kedoliman itu tersebar. Dia tidak mampu menerangkan, misalkan saya enggak mampu. Saking tersebarnya. Contoh kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah itu dituduh melakukan perkara yang tidak layak. Sampai akhirnya kesedihan luar biasa dari Rasulullah SAW. Karena Aisyah itu istri yang paling dicintai setelah Khadijah. Kesedihan luar biasa. Lalu Rasul tanya, ya, sampai bapaknya tanya, Abu Bakar tanya, apakah benar kamu lakukan? Bapak, kalau saya ngomong tidak, orang nggak akan percaya. Tapi kalau saya ngomong iya, saya nggak melakukan kok. Tapi lihat hasilnya. Turun ayat pensucian kepada Ibunda Aisyah. Luar biasa. Yang membersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari tuduhan dan fitnah. Orang itu kalau baik, pastilah. Nanti di poin yang ke berapa ini? Di kaidah yang ke-7 nanti. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu mesti dia akan ada jalan keselamatan. Selesai berkaitan tentang kaidah yang ke-5. Jamaah hormati, bahan renungan. Kata penulis, al-iftira su'abun wa suwarun adidah. Ta'allamha kai latus ba'doha wa anta la tadri. Iftira, kebohongan itu cabang dan bentuknya sangat banyak. Bohong itu banyak sekali. Kalau kemarin penulis kasih contoh, 1, bohong atas nama Allah. 2, bohong atas nama Rasul. 3, bohong atas nama syariat. 4, bohong berbicara yang tidak sesuai dengan kenyataan. Cabangnya sangat banyak. Itu iftira. Kalau iftira itu dimaknai syirik, wah kesyirikan luas. Makanya penting seseorang belajar akidah, jangan nanti kejeglong kesyirikan. Kalau iftira itu maknanya dolim, kedoliman itu sangat banyak kok. Kedoliman itu sangat banyak. Walaupun kembalinya dolim itu 3. Jiwa, harta, kemudian satunya itu berkaitan dengan kehormatan. Kehormatan, kemudian badan, kemudian harta. Kata penulis, al-iftira su'abun wa suwarun adidah. Cabang dan bentuknya sangat banyak. Ta'alamha, pelajari. Pelajari iftira, jangan sampai sebagiannya itu menimpamu sementara kamu tidak tahu. Coba kalau seseorang telah tertimpa salah satu dari bentuk iftira, contohnya dolim, ini nggak sadar. Wah, lah kalau orang dolim nggak sadar, ketika mendapatkan musibah, kamu buat koreksi diri, salahmu apa? Apa aku ki kurang apik toh? Apa aku ki kurang apik? Coba. Orang kalau nggak mengakui kesalahan, apa mungkin bisa berubah? Kemarin di kaidah yang ke-4. Ya. Itu kalau seorang tahu kesalahan, dia ada kesempatan untuk memperbaiki. Ini bahan renungan yang pertama. Bahan yang renungan yang kedua. Al-iftira darkun sakik. Wa mal hasad wa tam'u wa nahwuhuma illa khutuwatun tukribuka ilaihi fahdarha. Iftira, kebohongan, syirik, dolim, itu jauh di lubuk hati. Artinya seseorang itu asalnya orang seneng dolimi, cuman hasad, tamak, itu langkah-langkah yang mendekatkan kepada iftira, waspadai dia. Orang kalau hasad, dari hasad itu muncul kebohongan. Menjatuhkan orang lain lah. Orang kalau hasad,
Dari hasad itu muncul kedoliman. Hasad orang lain misalkan memiliki sesuatu yang dia tidak suka, ning pengen. Ya, nggak mampu. Akhirnya, mas kayak remuan mas. Supaya nanti sama-sama tidak memiliki. Orang kalau sudah hasad itu sampai kata para ulama atau mungkin di hadis itu ya. Yang hasad itu memakan kebaikan sebagaimana kayu bakar melahap api. Api melahap kayu bakar. Ini bahayanya. Yang kedua tamak. Orang kalau sudah ada ketamaan, itu nanti mendekatkan kepada iftira. Tadi contoh yang kedua. Seneng sama istrinya orang. Seneng sama istrinya orang. Lah kalau istrinya orang kok dia senengi? Kalau nunggu-nunggu, nanti kalau dicerai moga-moga lah. Misalkan. Nah, tapi kalau wanita baik kan nggak mungkin dicerai. Saudara yang saya hormati, tamak itu ternyata mengantarkan kepada iftira. Fahdarha, waspadai. Ini renungan yang kedua. Renungan yang ketiga. Al-iftira dambun yashabu ma'ahu dunuban ukhra. Hiya wailatun ala sahibihi. Iftira itu dosa yang menyertai bersamanya dosa-dosa yang lain. Orang kalau sudah iftira, suka mengadakan kebohongan. Satu kebohongan, muncul kebohongan yang kedua itu. Muncul kebohongan yang kedua. Ya. Contoh, kayak kemarin kita kasih contoh itu, orang beli apa? Motor King. Ya, regane luarang banget di tuku. Tapi sama istrinya bohong. Regane piro, Mas? 5 juta. Ya. Tonggone ndelok itu dibeli berapa? 8 juta atau berapa gitu. Langsung diwehke. Wah, Mas, tok bati payu 8 juta nggo kula aneh engko itu turunan 3 juta katanya. Masih mulai itu langsung stres. Lah tukune 20 juta. Tapi coba, satu kebohongan muncul kerusakannya yang lain. Muncul kerusakan yang lain. Makanya kalau seorang suami yang gagah, dia nggak bohong. Tukune piro? 20 juta. 20 juta mbok tuku motor. Sik penting kowe lah tak openi. Wong kowe aja tak goncengke ya. Ya. Jangan ngomong 20 juta ngomong 5 juta. 5 juta. Kan kadang laki-laki karena takutnya kepada istri nggak berani jujur. Ya contoh kan banyak sing hobi ikan. Tuku iwak larang itu, wah, ya, nggak ngomong. Ada yang hobi tanaman. Zaman dulu rame tanaman itu mahal nggak ngomong. Nah sudah jujur saja. Ya nanti kalau istrinya paham, lu sebenarnya aku diopeni. Jamaah hormati, ini waspada. Kebohongan itu dosa, nanti akan mengiringi bersamanya dosa yang lain. Hiya wailatun ala sahib, kebinasaan. Iftira itu kebinasaan. Kemudian yang keempat, la tashab al-muftarin wala tu'awin hum fihi idza aradtas salamata. Yang keempat nasihatnya, jangan kamu sertai orang yang mengadakan iftira. Kalau orang ngapusi, itu kan kadang ada orang ngapusi itu kita diajak. Nanti jawaban iyo ya. Loh, saya nggak tahu kok suruh jawab iyo. Saya kemarin ada pertanyaan itu salah satunya gitu. Jadi orang bohong, ya dia suruh membantu untuk menguatkan kebohongan dia. Nanti kalau kebohongan dia kita terangkan apa adanya, dia jatuh di mata orang lain. Saya ditanya seperti itu nggak boleh. Nggak boleh kalau misalkan kamu ditanya. Tapi kalau misalkan kamu nggak ditanya, jogo kehormatan saudara kita, mungkin masih boleh. Dia ingin ngapusi jadi. Ya, kok kamu meneng wae ra cerita-cerita wae ngapusi? Enggak, saya menjaga kehormatan dia. Masih boleh. Tapi kalau ditanya, benar apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan? Ya, setahu saya enggak benar. Saudara yang saya hormati, jangan menyertai orang yang bohong, jangan bantu mereka. Setiap orang yang berbuat dolim, jangan bantu mereka. Karena membantu mereka berarti ta'awun dalam perbuatan dosa. Ya, kalau kata penulis idza aradtas salamata. Kalau kamu menginginkan keselamatan, pengen selamat, ada orang yang dusta, ada orang yang dolim, jangan bersama dengan mereka. Wong bersama saja pengaruh kok. Pengaruh, apalagi sampai bantu. Kebersamaan dengan orang yang jahat, kalau dalam hadis seperti orang yang bersama dengan peniup pandai besi.
Saya pernah kasih contoh, kita itu duduk dengan peniup pandai besi, padahal kalau zaman sekarang pandai besi kan pakai kipas. Enggak, dulu kayak gini. Jadi ngompol kayak gitu. Itu kita duduk di situ kena bahaya, kena madharat. Saya praktekkan di Gawok, gandak nih PC itu saya linggo di situ itu nggak lama. Wah, kena bleduk. Kena bleduk. Ini kalau seseorang menyertai dengan orang-orang yang muftar. Kelak dia akan mendapatkan dampak. Apalagi sampai membantu. Sampai membantu. Berarti ta'awun dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Selesai bahan renungan yang disampaikan oleh penulis. Insya Allah di pertemuan seterusnya masuk pada kaidah wasulhu khair. Damai itu kebaikan. Jadi islah itu kebaikan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita dari segala bentuk kerusakan-kerusakan sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.